Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, kali ini saya akan mengomentari kesalahan tasrif dari salah seorang ustadz, yaitu Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Dan sudah meninggal, umumnya yang takziah membaca surah Yasin. Pertama, apa itu takziah dulu? Apa itu takziah? Apalagi? Baik, ada sebagian mengartikan takziah itu melayat ya. Takziah itu berasal dari kata azza, bukan melayat. Dari kata azza saja. Azza ya'izzu, izzatan, ta'ziyatan. Azza ya'izzu, izzatan, ta'ziyatan. Azza ya'izzu, izzatan, ta'ziyatan. Azza itu sesuatu yang tinggi, terangkat, menopang, mendorong. Azza. Kalau ditambah dengan tak depannya, ujungnya ditambah ya, menjadi takziah. Itu huruf taknya menunjukkan makna usaha yang serius. Jadi usaha yang sungguh-sungguh untuk mengangkat, mendorong, menaikkan lagi sesuatu yang turun. Kenapa takziah dinamakan dengan takziah? Pesan Nabi-nya dua. Dengan takziah itu satu, kita bisa mengangkat amalan orang-orang meninggal itu supaya bisa terangkat lagi, sehingga disampaikan kepada orang-orang yang belum meninggal dunia untuk diketahui. Penjelasan beliau, Ustadz Adi Hidayat, bahwa lafaz ta'ziyah itu berasal dari azza ya'izzu izzatan ta'ziyatan. Jadi ta'ziyatan ini berasal dari azza ya'izzu izzatan ta'ziyatan. Ketika diberi ada usaha untuk terangkat tinggi. Jadi karena azza ya'izzu izzatan ini adalah tinggi. Ketika diberi tak awalnya dan diakhiri oleh ya, itu ada makna usaha untuk terangkat tinggi. Masalah ilmiah seperti ini, ketika seseorang menyampaikan di muka umum, di publik, tentang suatu masalah, tentang suatu ilmu, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat ini, dan ternyata dianggap salah oleh orang lain, maka orang lain itu berhak untuk meluruskan pernyataan seorang ustadz tersebut. Karena disampaikan di media sosial seperti ini, maka menanggapinya pun di media sosial. Khawatir sebelum beliau itu mengklarifikasi atau menghapus videonya, apa yang disampaikan itu disangka sebuah kebenaran oleh orang lain. Makanya juga perlu dibandingi dengan dijelaskan di media sosial juga. Bukan berarti ini melecehkan orang tersebut. Video tanggapan saya kemarin saya hapus karena ada kesalahan. Saya diingatkan oleh teman ada kesalahan sedikit, makanya saya hapus dan saya revisi saat ini. Baik, langsung untuk Pak Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Sebelumnya saya mohon maaf. Bukan berarti saya lebih pintar dari antum ya. Mengoreksi seperti ini biasa. Saya kalau salah ya saya katakan maaf. Minta maaf, saya revisi sebagaimana yang pernah saya lakukan ini. Baik, Pak Ustadz bilang bahwa takziah itu berasal dari kata azza ya'izzu izzatan ta'ziyatan. Apabila diberi tak dan di akhirnya diberi ya, maka ini bermakna usaha, ada usaha. Pak Ustadz, izzatan dengan ta'ziyatan ini binaknya berbeda Ustadz. Kalau izzatan itu binaknya adalah mudha'af sulasi mujarrad, yang binak mudha'af itu berwazan fa'ala yaf'ilu ya. Berarti farra yafirru, azza ya'izzu izzatan atau izzan. Itu yang bermakna luhur, mulia, berarti azizun. Ini binaknya adalah binak mudha'af dan itu fi'ilnya adalah sulasi mujarrad yang tidak ada tambahannya. Tetapi Ustadz, kalau takziatan, taknya itu bukan tak usaha sebagaimana tambahan tak fi'il Ustadz, tapi itu adalah tak fungsinya masdar di wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Takziatan itu ya. Jadi itu asalnya aza diwazankan fa
tafa'ala menjadi azza yu'azzi. Azza yu'azzi ta'ziyatan. Seperti qawwa yuqawwi taqwiyatan. Zakka yuzakki tazkiyatan. Seperti itu Pak Ustadz ya. Bukan izzatan dan ta'ziyatan ini suatu yang berasal dari kata yang sama. Tidak Ustadz. Izzatan itu adalah mudhoaf, sementara ta'ziyatan itu adalah nakis. Binaannya itu adalah nakis dari azza. Diwazankan fa'ala menjadi azza yu'azzi. Yu'azzi ta'ziyatan. Begitu Pak Ustadz. Sementara menurut penjelasan jenengan, kalau diberi ta dan diakhiri iya seperti itu, yang berfungsi awalan ta yang berfungsi itu Ustadz apabila masuk terhadap fiilnya. Memang jadi asalnya dari mujarrad kemudian ditambah ta, yang ditambah ta itu hanya dua Ustadz ya. Di sulasinya itu tafa'ala tafa'ala. Gitu ya Ustadz. Kalau mau rubainya itu kan tafa'lala Ustadz. Yaitu tafa'ala dan tafa'ala ini yang berfungsi. Ada makna-makna tertentu di situ. Kalau berwazan tafa'ala ataupun tafa'ala. Tapi ini ta'ziyatan itu bukan tak tambahan fiilnya. Itu memang masdarnya dari azza yu'azzi ta'ziyatan. Sebagaimana qawwa yuqawwi taqwiyatan berwazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu adalah sulasi mazid dengan tambahan tasdid. Begitu Pak Ustadz. Saya tidak menganggap Ustadz tidak tahu. Barangkali Ustadz itu salah ucap. Manusia biasa Ustadz ya. Memang tempatnya salah dan dosa. Tidak ada yang sempurna. Misalnya kita berbuat kesalahan, ya kita tidak usah mempertahankan bahwa itu benar. Kalau memang salah kita katakan salah dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Dengan mengakui kesalahan kita, apa yang kita sampaikan, kita akui salah, ini tidak menurunkan derajat seseorang. Tidak otomatis orang itu dicap sebagai orang yang bodoh, tidak. Bahkan dengan mengakui kesalahannya kemudian merevisi, disampaikan bahwa yang ia sampaikan adalah salah, itu semakin meninggikan derajatnya bahwa orang itu benar-benar alim, orang-orang itu benar luas keilmuannya, menerima masukan kritikan dari siapapun yang mengkritiknya. Nah, jadi bukan berarti orang yang salah itu, orang yang alim itu tidak pernah salah, orang yang pintar itu tidak pernah salah, tidak. Tapi kalau dikritik, kalau disalahkan oleh seseorang, maka dia jangan kekeh dengan kesalahannya itu. Maka dia mengakui bahwa yang ia sampaikan salah dan silahkan sampaikan klarifikasinya. Itu adalah lebih gentle dan lebih terhormat. Orang yang mau mengakui bahwa dirinya adalah salah, yang ia sampaikan adalah salah. Dan sebaliknya, jika orang itu tetap mempertahankan kesalahannya atau membela orang yang salah, ya nggak tahu lagi lah bagaimana kita menilai orang seperti itu. Kita banyak kan sudah mengomentari orang-orang yang salah, ustadz-ustadz yang salah, tetapi bahkan banyak membela bahwa itu adalah benar apa dan sebagainya. Ya terserah mereka, yang penting kita dalam ranah keilmuan sudah menyampaikannya bahwa ini yang benar, itu salah. Apalagi sampai mengandalkan gelarnya misalnya, mohon maaf, itu sudah doktor apa yang mengkritik hanya santri emperan. Semua orang pasti melakukan kesalahan karena kita memang tempatnya salah dan dosa. Ketika kita disalahkan oleh orang lain, kita harus legowo dan berusaha untuk merevisinya, bukan membenarkan salahnya ya, untuk merevisinya. Sama dengan saya, ketika saya diingatkan oleh teman saya bahwa saya salah, maka saya revisi. Misalnya video saya hapus, saya revisi, saya ulang seperti ini.